Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita diperkenankan untuk melangsungkan ibadah raya Minggu disertai dengan kesaksian. Saya juga menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang senantiasa mengikuti pemberitaan firman lewat video internet atau live streaming YouTube maupun Facebook. Puji Tuhan. Baik, segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya Minggu dari Wahyu pasal yang ke-8, dan kita akan memasuki ayat yang ke-13. Setelah kita memperhatikan tentang hukuman dari keempat sangkakala yang pertama yang telah dipaparkan secara gamblang, tentu masih segar dalam ingatan kita masing-masing dalam Wahyu pasal 8 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Adapun hukuman tersebut, hukuman sangkakala yang pertama, terjadilah hujan es dan api bercampur darah, semuanya itu dilemparkan ke bumi. Akibatnya terbakarlah sepertiga dari bumi, sepertiga pohon-pohonan, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Kemudian hukuman sangkakala yang kedua, ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Akibatnya sepertiga dari laut menjadi darah, sehingga matilah sepertiga segala makhluk yang bernyawa di laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Hukuman sangkakala yang ketiga, jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Akibatnya sepertiga dari semua air menjadi absintus, sehingga banyak orang mati karena air itu sudah menjadi pahit. Sedangkan hukuman sangkakala yang keempat, terpukullah sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang-bintang. Akibatnya sepertiga alam semesta menjadi gelap, sehingga sepertiga dari siang menjadi gelap, dan sepertiga dari malam menjadi gelap. Empat hukuman dari keempat sangkakala yang pertama begitu dahsyat dan sangat mengerikan. Sepertiga dari segala perkara terkena hukuman, sebab Yesus anak Allah adalah sepertiga dari Allah Tritunggal. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, hukuman keempat sangkakala yang pertama adalah hukuman dari anak Allah, yang adalah firman Allah. Puji Tuhan. Namun hukuman itu tidak berhenti sampai di situ. Sementara kita sudah melihat hukuman sangkakala pertama sampai kepada hukuman sangkakala yang keempat, begitu dahsyatnya dan membuat kita menjadi ngeri dan sangat menakutkan. Puji Tuhan. Tetapi saudaraku, ada hal yang harus saya ingatkan kepada kita semua. Jangan sampai hukuman dari sangkakala yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini hanya sebuah pengetahuan, dan ini sangat merugikan diri sendiri. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Justru dari pengertian ini, pengertian demi pengertian yang kita dapat, baik dari hukuman sangkakala pertama, kedua, ketiga, dan keempat, membuat kita semakin sungguh-sungguh di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Supaya kita tertolong dan terselamatkan dari hukuman demi hukuman yang akan terjadi nanti. Sekarang kita akan melihat Wahyu 8
Kita akan maju melihat Wahyu 8 ayat 13. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu aku melihat, Ya. aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit. Aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit. Terus? Dan berkata dengan suara nyaring. Terus? Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi. Oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain. Karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain. Terus? Yang masih akan meniup sangkakalanya. Setelah hukuman dari keempat sangkakala yang pertama terjadi, akan menyusul 3 kali celaka atas bumi. Oleh karena bunyi sangkakala yang akan ditiup ketiga malaikat lainnya. 3 kali celaka yang akan menyusul. Di sini kita akan melihat 3 kali celaka yang akan menyusul tersebut diberitahukan dengan jelas oleh seekor burung nasar yang sedang terbang di tengah langit. Saya ulangi sekali lagi. 3 kali celaka yang akan menyusul tersebut diberitahukan dengan jelas oleh seekor burung nasar yang sedang terbang di tengah langit. Jika Tuhan izinkan, di minggu-minggu yang akan datang, kita akan mendapatkan penjelasan tentang 3 kali celaka yang akan menyusul oleh 3 malaikat lainnya. Amin, saudaraku. Dalam kesempatan ini kita akan melihat penampilan dari burung nasar yang sedang terbang di tengah langit. Dalam kesempatan ini kita akan melihat penampilan dari burung nasar yang sedang terbang di tengah langit. Terbang di tengah langit berarti terbang tinggi di udara. Terbang di tengah langit berarti terbang tinggi di udara, menunjukkan sebuah kekuatan dari 2 sayap burung nasar. Amin, saudaraku. Menunjukkan kalau terbang di tengah langit berarti terbang tinggi di udara, menunjukkan sebuah kekuatan 2 sayap burung nasar. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Ya. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Terus? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, terus mendapat kekuatan baru. Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Ya. Dengan kekuatan sayapnya. Terus? Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Titik 2, strip pertama, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Strip yang kedua, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Saudaraku, pengalaman yang terjadi ini seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin, saudaraku. Kalau dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pengalaman yang terjadi ini seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya untuk memperoleh 2 sayap burung nasar yang besar? Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya untuk memperoleh 2 sayap burung nasar? Injil Lukas, kita akan segera selidiki di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 37. Injil Lukas 17 ayat 37. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kata mereka kepada Yesus, Ya. di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, Ya. di mana ada mayat? Di mana ada mayat? Nasar. Ya. Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Artinya 2 sayap burung nasar diperoleh lewat pengalaman kematian Yesus Kristus. Jadi 2 sayap burung nasar diperoleh oleh orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan
lewat pengalaman kematian Yesus Kristus. Mayat atau bangkai itu menuju kepada korban Kristus. Namun pengalaman kematian ini tentu diawali dengan sengsara salib, menanggung banyak penderitaan. Yesus tidak akan mengalami kematian kalau Yesus tidak mengalami sengsara salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita akan melihat sengsara salib yang dialami dua pribadi. Kita akan melihat sengsara salib yang dialami oleh dua pribadi. Yang pertama Nuh. Yang pertama Nuh. Injil Lukas 17 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan Iya. dahulu. Terus? Dan ditolak oleh angkatan ini. Iya. Terus? Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Iya. Demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Iya. Terus? Mereka makan dan minum. Mereka makan dan minum. Terus? Mereka kawin dan dikawinkan. Iya. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Iya. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Puji Tuhan. Ya, keadaan manusia pada zaman Nuh. Titik 2. Strip pertama, makan dan minum. Itu menuju kepada dosa yang ditimbulkan oleh hawa nafsu dan keinginan daging. Strip yang kedua, kawin dan dikawinkan. Itu menuju kepada dosa kenajisan. Itulah keadaan manusia pada zaman Nuh. Namun sebaliknya, Nuh sibuk membangun bahteranya di hadapan Tuhan. Sebaliknya, Nuh sibuk membangun bahteranya di hadapan Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 16. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Ya, silakan. Riwayat Nuh. Ya, riwayat Nuh. Perhatikan baik-baik. Boleh baca ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Iya. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Iya. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Itulah tadi dosa makan dan minum, kemudian dosa kawin dan dikawinkan. Terus? Jadi aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Iya. Terus? Buatlah bagimu sebuah bahtera Iya. dari kayu gofir. Iya. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Iya. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Terus? Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. Terus? 300 hasta panjangnya. 300 hasta panjangnya. Terus? 50 hasta lebarnya. 50 hasta lebarnya. Terus? Dan 30 hasta tingginya. Terus? Buatlah atap bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu tertingkat bawah. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita perhatikan Nuh membangun bahtera sesuai dengan perintah Tuhan. Sesuai dengan perintah Tuhan. Adapun bahtera itu bertingkat. Titik 2 bawah, koma, tengah, dan atas. Sama dengan 3 tingkat. Berarti 3 tingkat. Jadi bahtera yang akan dibangun oleh Nuh itu bertingkat 3. Amin, saudaraku. Bawah, tengah, dan atas. Puji Tuhan. Saudaraku, apabila dikaitkan dengan pelajaran tabernakel, 3 tingkat dari bahtera yang dibangun oleh Nuh ini, apabila dikaitkan dengan pelajaran tabernakel, strip pertama bawah, itu menuju kepada halaman. Bawah itu menuju kepada halaman. Berarti dibenarkan oleh darah Yesus, korban Kristus, dalam kurung korban Kristus. Itu menuju kepada iman. Itulah kebenaran iman. Strip yang kedua, tengah. Kalau dikaitkan dengan tabernakel, itu terkena kepada ruangan suci. Terkena pada ruangan suci. Berarti disucikan oleh 3 alat yang ada di dalamnya. 1, meja roti sajian, artinya disucikan oleh firman Allah. 2, pelita emas, artinya disucikan oleh roh Allah. 3, mesbah dupa, artinya disucikan oleh kasih Allah.
Kesimpulannya, ruangan suci itu menuju kepada harap. Tadi halaman itu menuju kepada iman, dibenarkan oleh iman. Amin, saudaraku. Sedangkan ruangan suci itu menuju kepada harap. Strip yang ketiga, atas. Dalam kurung tingkat yang ketiga, menuju kepada, kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, itu menuju kepada ruangan maha suci. Berarti sempurna, seperti tabut perjanjian yang ada di dalam ruangan maha suci. Atas, dalam kurung tingkat yang ketiga, tutup kurung, itu kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, terkena pada ruangan maha suci. Berarti sempurna, seperti tabut perjanjian yang ada di dalamnya. Tabut perjanjian adalah gambaran dari kesempurnaan gereja sebagai mempelai wanita, dengan Kristus sebagai mempelai pria surga. Kesimpulannya, ruangan maha suci menuju kepada kasih. Halaman menuju kepada iman, ruangan suci menuju kepada harap, ruangan maha suci menuju kepada kasih. Kejadian 6 ayat 14. Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Ya. Batra itu harus kau buat berpetak-petak. Ya. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Puji Tuhan. Kasih Allah itu bagaikan pakal. Fungsinya menutupi banyak sekali dosa, lahir maupun batin, luar maupun dalam. Harus mampu menutupi dosa orang lain sesuai dengan 1 Petrus 4 ayat 8. Amin, saudaraku. Itu kasih. Bagaikan pakal yang menutupi bahtera daripada Nuh, luar maupun dalam, supaya jangan ada kebocoran, air tidak masuk ke dalam. Ya, puji Tuhan. Seperti itulah kasih, menutupi banyak sekali dosa, mengampuni orang lain, lahir maupun batin, luar maupun dalam. Jadi menutupi dosa itu bukan seperti terlihat baik menutupi dosa, tetapi batinnya tidak. Tetapi kasih itu bagaikan pakal, menutupi dosa orang lain, mengampuni orang lain, lahir maupun batin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ibrani pasal 9 ayat 21 sampai 22. Ibrani pasal 9 ayat 21 sampai 22. Baca ayat 20 mulai. Terus demikian firman Tuhan. Ya. Sambil berkata, Ya. Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Iya, darah Kristus, darah perjanjian. Terus, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. iya, Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. puji Tuhan. Saudaraku, tabernakel dan semua alat untuk ibadah yang ada di dalamnya diperciki dengan darah. Jadi di dalam membangun bahtera hidup ditandai dengan darah, ditandai dengan sengsara salib. Demikian halnya dengan Nuh. Amin, saudaraku. Mengalami banyak sengsara salib, menanggung banyak penderitaan. Kejadian 6 ayat 8. Baca. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu sebabnya Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Ya, 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. Baca. Sebab adalah kasih karunia. Baca ayat 18. Hai kamu, Ya. hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan Iya. kepada Tuhanmu, Iya. bukan saja kepada yang baik dan Iya. ramah, Terus? tapi juga kepada yang bengis. Perhatikan. Terus, Sebab adalah kasih karunia. iya, sebab adalah kasih karunia. Terus,
jika seorang karena sadar, jika seorang karena sadar terus akan kehendak Allah, iya, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. terus Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? ya, terus Tetapi jika kamu berbuat baik, terus karena itu kamu harus menderita, iya, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. puji Tuhan. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, itu adalah kasih karunia. Puji Tuhan. Itulah yang dialami oleh Nuh selama membangun bahtera. Demikian juga kehidupan kita di hari-hari terakhir ini, membangun bahtera hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan. Banyak mengalami sengsara salib, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Namun itu adalah kasih karunia. Berbanding terbalik dengan orang-orang pada zamanku, mereka sibuk dengan dosa makan dan minum, sibuk dengan dosa kawin dan mengawinkan. Semuanya itu diterangkan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Akhirnya mereka binasa semua. Amin, saudara. Jadi tanpa sengsara salib, seseorang tidak akan pernah mengalami kematian. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Sekarang kita lihat dulu 2 Petrus 2 ayat 5. Baca 2 Petrus 2 ayat 5. Baca Tuhan. Ya. Dan jika Allah tidak menyayangkan dunia purba, Tuhan tidak menyayangkan manusia lama, manusia purba. Terus tapi hanya menyelamatkan Nuh saja. Terus memberita kebenaran itu terus dengan 7 orang lain. Terus ketika ia mendatangkan air bah di dunia orang-orang yang fasik. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan menyelamatkan Nuh sebab dia sibuk membangun bahtera. Puji Tuhan. Sementara dia sibuk membangun bahtera, dia juga sibuk memberitakan firman Allah supaya setiap orang sibuk membangun bahtera hidupnya. Sekalipun harus mengalami sengsara salib, menanggung banyak penderitaan yang tidak harus dia tanggung, supaya semua orang beroleh kasih karunia. Dia sibuk memberitakan kebenaran bersama-sama dengan ke-7 orang lainnya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kejadian 6 ayat 9. Saudaraku, hari-hari ini, di hari-hari terakhir ini, pengajaran salib disampaikan, digombar-gambirkan dengan luar biasa. Yang memperhatikannya akan memperoleh kasih karunia. Dan pada masa itu Nuh sibuk memberitakan pengajaran salib supaya orang-orang pada zaman itu memperoleh kasih karunia untuk diselamatkan. Kasih karunia, untuk memperoleh kasih karunia banyak menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Itulah yang disebut sengsara salib. Namun sekalipun Nuh sibuk memberitakan kebenaran, tapi orang-orang menolak pengajaran salib. Mereka sibuk dengan makan minum. Itulah dosa yang ditimbulkan hawa nafsu daging. Kemudian sibuk dengan kawin dan mengawinkan. Itulah dosa kenajisan. Puji Tuhan. Kiranya orang-orang yang memperoleh kasih karunia, membangun bahtera hidupnya, mengalami banyak sengsara, tidak kenal dosa karena daging, tidak kenal dosa karena kenajisan. Itu orang yang sibuk membangun bahtera hidupnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Memang orang yang sibuk membangun bahtera hidupnya mengalami banyak sengsara,
menanggung banyak penderitaan yang tidak harus tanggung, tapi itu kasih karunia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kejadian 6 ayat 9. Baca. Riwayat Nuh. Ya. Inilah riwayat Nuh. Ya. Nuh adalah seorang yang benar. Nuh adalah seorang yang benar. Terus tidak bercela. Tidak bercela. Di antara orang-orang sejalannya. Iya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu adalah orang benar. Tidak bercela. Karena dia hidup bergaul erat dengan Tuhan. Tidak jauh dari sengsara salib. Dia banyak menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Itu orang yang benar tanpa cacat celah. Dia bergaul erat dengan Tuhan. Berarti tidak jauh dari sengsara salib. Orang yang mampu membangun bahtera hidupnya adalah orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Artinya tidak jauh dari sengsara salib. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sampai pada akhirnya Yesus mati di atas kayu salib. Hari ketiga dia bangkit. Seseorang tidak akan pernah mengalami kematian kalau dia tidak mengalami sengsara salib. Salib yang membawa kita sampai masuk pada pengalaman kematian. Dan itulah yang dialami oleh Nuh. Amin, saudaraku. Akhirnya dia memperoleh kasih karunia untuk diselamatkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian, saudaraku, kita perhatikan sedikit pada Kejadian pasal 6 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ya. Buatlah atap pada bahtera itu. Ya. Dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Ya. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Ya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, Ya. tengah, dan atas. Kemudian pada lambung bahtera itu dipasanglah pintunya. Jadi pintu bahtera itu dipasang pada lambungnya. Jadi pintu dipasang pada lambung bahtera itu. Puji Tuhan. Dan dari pintu inilah nanti Nuh dan 7 orang lainnya masuk ke dalam bahtera. Saudaraku, ketika Yesus mati di atas kayu salib, prajurit-prajurit menombak lambung Yesus. Segeralah keluar darah dan air. Darah itu kalau dikaitkan dengan pola tabernakel terkena kepada misbah korban bakar. Kemudian air kalau dikaitkan dengan pola tabernakel terkena kepada kolam pembasuhan. Itulah baptisan air. Jadi darah dan air itulah tanda kelahiran baru untuk memperoleh keselamatan. Amin, saudaraku. Jadi yang diselamatkan hanyalah 8 jiwa. Nuh dengan 7 orang lainnya. Puji Tuhan. Maka pintu itu harus dipasang pada lambungnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah sengsara salib yang dialami oleh Nuh. Sekarang sengsara salib yang dialami, sengsara salib dialami oleh 2 pribadi. Yang kedua adalah Lot. Injil Lukas 17. Injil Lukas 17 ayat 28 sampai 30. Ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Ya. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Ya, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Terus mereka makan dan minum. Mereka sibuk dengan dosa makan minum. Terus mereka membeli dan menjual. Terus mereka menanam dan membangun. Terus tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api. Keluar dari Sodom, turunlah hujan api. Terus dan hujan belerang dari langit. Ya. Dan membinasakan mereka semua. Membinasakan mereka semua. Terus demikianlah halnya kelak pada hari. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana manusia menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Ya.
Orang-orang pada zaman Lot sibuk dengan antara lain istri pertama, makan dan minum. Itu menuju kepada dosa kenajisan. Strip yang kedua, mereka membeli dan menjual. Itu menunjukkan bahwa mereka dikuasai oleh roh antikris, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Jadi roh jual beli itu adalah roh antikris. Puji Tuhan. Jadi untuk dapat menjual dan membeli, mereka harus menerima cap meterai dari antikris di tangan kanan ataupun di dahi mereka. Puji Tuhan. Jangan sampai karena roh jual beli kita jauh dari ibadah dan pelayanan. Jangan sampai karena roh mamon, karena roh mamon kita jauh dari ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Itu roh antikris. Puji Tuhan. Strip yang ketiga, mereka menanam dan membangun, menunjukkan bahwa mereka mengandalkan manusia dan kekuatannya, sehingga hati mereka jauh dari Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, hati mereka jauh dari Tuhan, jauh dari ibadah, jauh dari pelayanan, tidak akan pernah memikirkan kegiatan ruh. Amin, saudaraku. Tapi orang yang seperti ini tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, tidak mengalami pemulihan, seperti Yeremia pasal 17 ayat 5 dan ayat 6. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah dosa dari orang-orang pada zaman Lot. Puji Tuhan. Mereka tidak sibuk, tidak memikirkan ibadah dan pelayanan, jauh dari sengsara salib. Orang yang mau hidup beribadah kepada Tuhan banyak menanggung penderitaan. Amin, saudaraku. Pendeknya, Lot ada di antara orang-orang fasik, sehingga dia banyak menderita oleh karena kefasikan orang-orang oleh karena kefasikan orang lain. Puji Tuhan. Jadi pendeknya Lot ada di antara orang-orang fasik, dan tentu menderita tinggal bersama-sama dengan orang fasik. Kalau kita tinggal diam bersama dengan orang-orang benar, kita mengalami damai dan ketenangan yang dari surga. Tetapi kalau tinggal bersama-sama dengan orang fasik, akan menderita, banyak menderita. Tetapi itu harus terjadi karena Lot sendiri yang memilih tempat di mana dia harus tinggal. Itu resiko. Puji Tuhan. Demikian juga halnya untuk sementara waktu kita tinggal di dunia ini. Keadaan dunia ini sudah semakin gelap, sebab dosa sudah semakin menimbun-nimbun dan kasih sudah semakin dingin. Dan oleh karena dosa ini dan oleh karena kefasikan, tentu kita banyak menanggung penderitaan. Itu tidak bisa dielakkan. Amin, saudaraku. Namun itu harus kita alami. Itu harus dialami oleh orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 8. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan jika Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk peringatan di hari-hari terakhir ini, terus yang hidup fasik di masa-masa kemudian, yang tidak mau memperhatikan ibadah dan pelayanan, jauh dari sengsara salib, terus tetapi ia menyelamatkan orang yang benar itu, terus yang terus-menerus menderita, banyak menderita, terus oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, tidak mengenal kebenaran, terus dan yang hanya mengikuti hawa nafsu, dia hanya memikirkan pikirannya, perasaannya, kenikmatan dosanya, terus sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Puji Tuhan. Lot menderita karena orang-orang yang tidak mengenal hukum, tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal ibadah dan pelayanan, tidak mengenal sengsara salib, sehingga jiwanya tersiksa.
Karena melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan orang-orang fasik yang ada di sekitarnya, jiwanya menderita. Puji Tuhan, tapi itu harus terjadi. Itu harus kita alami. Banyak menanggung sengsara salib di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, sampai jiwa menderita. Puji Tuhan. Kalau jiwa sudah menderita, itu menunjukkan bahwa orang itu berdiam diri, mulut tidak terbuka. Kalau mulut terbuka, maka kejahatan dibalas dengan kejahatan. Maka orang yang seperti ini tidak akan pernah mengalami, jiwanya tidak akan pernah mengalami hancur dan menderita. Jadi kalau sampai sudah jiwanya menderita, berarti Lut sudah menjadi domba sembelihan. Mulutnya tidak tertutup. Tapi itu harus terjadi. Itu harus kita alami. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya, Lut mengalami sengsara salib, banyak menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Inilah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ada dua pribadi, Nuh dan Lut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Injil Lukas 17 ayat 31. Injil Lukas 17 ayat 31 saja, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan, ya, di atas rumah, ya, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, ya, janganlah ia turun ya, mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, ya, janganlah ia kembali. Terus, terima kasih. Dua hal yang harus diperhatikan, ya, saat memikul salib. Ya, dua hal yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan saat memikul salib di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, yaitu satu, sedang di peranginan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Artinya orang-orang yang sudah berada dalam kegiatan roh tidak sibuk memikirkan perkara-perkara di bawah. Amin, saudaraku. Dua, orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Artinya, yang sedang melayani Tuhan, bekerja melayani Tuhan, jangan kembali. Jangan kembali mengulangi kesalahan. Jangan kembali mengulangi kesalahan. Jangan kembali kepada tabiat lama. Inilah yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang sudah berada di peranginan di atas rumah, jangan turun mengambil barang-barangnya. Artinya, yang sudah berada dalam kegiatan roh, jangan lagi sibuk memikirkan perkara di bawah. Yang kedua, yang sudah berada di ladang melayani Tuhan, jangan kembali kepada tabiat lama, mengulangi kesalahan yang sama. Puji Tuhan, saya berharap itu terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lahir maupun batin, hati, pikiran, dan perasaan, bukan saja terlihat tubuh baik, tapi hati, pikiran, dan perasaan batin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin, saudaraku. Inilah yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia harus memikul salib.
Puji Tuhan. Praktek sengsara salib. Injil Lukas 17 ayat 34. Aku berkata kepadamu, sampai 30. Sekarang 32 sampai 33. Baca. Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah istri Lot. Terus barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ya, ia akan kehilangan nyawanya. Ia kehilangan nyawanya. Terus dan barang siapa kehilangan nyawanya, ya, ia akan menyelamatkannya. Ya. Ingatlah istri Lot. Artinya istri Lot itu tidak menyangkal diri dan tidak memikul salibnya hanya karena perkara di bawah, hanya karena hartanya yang banyak. Barang siapa kehilangan nyawa, sengsara salib, ia akan hidup. Tetapi kalau dia memelihara nyawanya karena hartanya, dia akan kehilangan nyawa, dia akan binasa. Puji Tuhan. Ayo, ini pelajaran penting bagi orang-orang yang percaya, yang sudah dibenarkan oleh darah salib, supaya kita memperoleh kasih karunia. Ingatlah istri lu. Dia tidak menyangkal diri dan tidak memikul salib hanya karena memikirkan perkara di bawah, harta dan kekayaannya. Tetapi barang siapa menyangkal diri dan memikul salibnya, barang siapa rela kehilangan nyawanya karena salib, dia akan hidup oleh perbuatannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Selanjutnya praktek sengsara salib. Injil Lukas 17 ayat 34 sampai 37. Ya, baca. Aku berkata kepadamu, iya, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Ini prakteknya, ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Terus yang seorang akan dibawa, terus dan yang lain akan ditinggalkan. Terus ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. iya, Yang seorang akan dibawa, iya, dan yang lain akan ditinggalkan. Terus kalau ada 2 orang di ladang, terus yang seorang akan dibawa, iya, dan yang lain akan ditinggalkan. Puji Tuhan. Praktek sengsara salib atau menanggung penderitaan yang tidak harusnya tanggung. Ada 3. 1, berada di atas tempat tidur. Itu menuju kepada doa penyembahan. Puji Tuhan. Itu menuju kepada doa penyembahan. Kemudian 2, menghilang. Ya. Menghilang. Itu persekutuan dengan firman Allah. Itu persekutuan dengan firman Allah. Orang yang bersekutu dengan firman Allah, dia sibuk memperhatikan firman Allah. Dia sibuk memperhatikan kebutuhan rohaninya dengan memperhatikan firman Allah yang disampaikan. Itu menghilang. Kemudian 3, berada di ladang. Berarti berada di dalam kegiatan ruh, bekerja melayani Tuhan. Berada di dalam kegiatan ruh berarti bekerja melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Sibuk dalam doa penyembahan, sibuk mengumpulkan firman Allah, sibuk berada dalam kegiatan roh, hidup di dalam pimpinan roh, dikuasai oleh roh. Itu praktek dalam sengsara salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sejauh mana kita, saudaraku, sibuk di dalam doa penyembahan, di dalam persekutuan dengan firman Allah, sibuk di dalam kegiatan roh, persekutuan di dalam roh Tuhan, sejauh itu nanti Tuhan akan menolong kita. Kesibukan kita dalam segala perkara harus memuncak sampai kepada pengalaman kematian. Apapun yang kita kerjakan harus sampai mati di situ. Harus sampai mati di situ. Puji Tuhan.
yang melayani Tuhan, layanilah Tuhan sampai mati di situ, sampai daging tidak bersuara lagi. Yang membaca firman, yang memimpin pujian, sampai mati di situ. Yang membaca firman Tuhan, singer, kolektan, pemain musik, guru sekolah minggu, multimedia, infokus, bendahara, sekretaris, pengetikan dan pengeditan khotbah. Baik juga yang mengelola live streaming, video internet, YouTube, Facebook, maupun yang mengelola majalah Buli-Buli Mas berisi mana. Kerjakan sampai mati di situ. Sampai mati, sampai daging tidak bersuara, tidak bersungut-sungut, susah senang, sengsara sekali, membawa kita sampai kepada pengalaman kematian. Tidak akan ada pengalaman kematian kalau seseorang menolak salib. Justru kita bersyukur dengan adanya sengsara salib, dengan adanya salib yang harus kita pikul, tanggung jawab yang harus kita pikul di atas pundak. Itu kemurahan Tuhan, cara Tuhan menyelamatkan kehidupan manusia berdosa. Tidak ada cara lain. Dengan salib kita sampai nanti pada pengalaman kematian. Disitulah kita memperoleh 2 sayap burung nasar yang besar. Itu loh cara Tuhan luar biasa. Amin. Setelah Tuhan menceritakan 2 pribadi yang mengalami sengsara salib, nanti puncaknya sampai kepada pengalaman kematian. Supaya apa? Supaya kita memperoleh 2 sayap burung nasar yang besar. Di mana ada mayat atau bangkai, disitulah burung nasar berkerumun. Tadi kita sudah lihat Nuh memikul tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Lot juga memikul tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan sampai mati di situ, supaya kita memperoleh 2 sayap burung nasar yang besar. Kita tidak bisa membeli dengan uang, dengan barang yang fana kepada Tuhan untuk meminta 2 sayap burung nasar yang besar. Kita tidak bisa sogok Tuhan dengan harta kekayaan, dengan kedudukan jabatan yang ada di dunia ini. 2 sayap burung nasar yang besar diperoleh dengan cara yang seadil-adilnya. Dimulai dari sengsara salib untuk membawa sampai kepada pengalaman kematian. Itu keadilan dan kemurahan Tuhan bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan kembali. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita lihat sebuah gambaran dari orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan kembali di dalam Yesaya pasal 40. Di dalam Yesaya 40 ayat 31. Baca kembali. Boleh baca 29 loncat 31. Demikian firman Tuhan. Ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Amin, saudaraku. Amin. Terus. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin, saudaraku. Amin. Lelah tak berdaya. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru. Setelah sengsara salib sampai masuk dalam pengalaman kematian, puncak penderitaan Yesus, dan akhirnya memperoleh 2 sayap burung nasar yang besar untuk mendapatkan kekuatan baru. Terus mereka diumpamakan, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Iya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Iya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita perhatikan mereka yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mendapat kekuatan baru sama dengan membaharui kuatnya dalam ejaan lama. Ya.
mendapat kekuatan baru. Dalam ejaan lama, membaharui kuatnya. Jadi ada suatu pembaharuan dari orang-orang yang dibaharui sehingga menjadi hidup baru. Dan orang-orang yang seperti inilah yang memperoleh kekuatan dari dua sayap burung nasar yang besar itu. Jadi setelah dibaharui dan menjadi manusia baru, lah akhirnya memperoleh kekuatan yang baru dari dua sayap burung nasar yang besar. Amin, saudara Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dibaharui. Kiranya kita semua dibaharui dari sehari ke sehari oleh penderitaan Yesus Kristus, supaya kita mendapat kekuatan baru, dimulai dari sengsara sampai kematian Yesus. 3 hari kemudian Yesus bangkit hidup baru, kekuatan yang baru lewat pembaharuan hidup. Kehidupan yang sudah dibaharui, sengsara sana, kematian, hari ketiga bangkit, manusia baru. Inilah yang mendapat kekuatan yang baru dari dua sayap burung nasar yang besar. Membaharui kuatnya, mendapat kekuatan baru, membaharui kuatnya. Jadi setelah dibaharui, mendapatkan kekuatan dari dua sayap burung nasar yang besar. Jadi jangan ditolak salib. Salibkan pemikiranmu. Siapapun yang tidak baik pikirannya, salibkan semua dalam seluruh kehidupan kita. Salibkan sampai betul-betul daging tidak bersuara. Hari ketiga bangkit, kehidupan dibaharui. Nanti memperoleh kekuatan yang baru dari dua sayap burung nasar yang besar. Mazmur 103 ayat 3 sampai 5. Mazmur 103 ayat 3 sampai 5 baca. Iya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Iya. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Iya, oleh karena salib terus. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Nah, itu salib, pekerjaan salib terus. Yang mengatukai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kasih setia dan rahmat itu kemurahan Tuhan oleh sengsara salib terus. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Iya, dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan terus. Sehingga masa mudamu menjadi baru. Iya, sehingga masa mudamu menjadi baru. Seperti pada iya. Oleh karena rahmat dan kasih setia Tuhan, lewat pengorbanannya kita dibaharui menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin, saudaraku. Burung Raja Wali harus membaharui kuatnya, harus mengalami pembaharuan, membaharui kuatnya. Karena kalau burung Raja Wali, perhatikan sungguh-sungguh, jangan pura-pura beribadah, pura-pura mendengar padahal tidak mendengar. Lihat burung Raja Wali, kalau dia sudah 40 tahun, maka cakar pada 2 kaki, dia akan memanjang dan melengkung. Kemudian paruhnya itu memanjang dan melengkung. Termasuk juga bulu pada sayap-sayapnya sudah semakin menua. Apabila diterpa oleh angin, bulu pada sayap tidak akan mampu lagi dengan maksimal untuk terbang di tengah langit, terbang tinggi di udara. Maka Raja Wali yang menua ini harus membaharui hidupnya, harus membaharui hidupnya supaya ada kekuatan, dimulai dari sengsara sampai mengalami kematian. Itu membaharui kuatnya. Lebih jauh, Ayub 39. Ayub 39 ayat 30 sampai 32. Baca. Demikian firman Tuhan. Boleh. Ayat 29 boleh baca. 30 sampai 32 dulu. Boleh pembacaan dimulai ayat 29 terus.
oleh pengertian upah burung elang terbang. Burung elang, terus mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Ya, terus atas perintah muka Raja Balik terbang menghubung. Ya, terbang tinggi di udara. Apa itu kekuatan dari manusia? Terus dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Terus ia diam dan bersarang di bukit batu. Terus di puncak bukit batu. Dan di gunung yang sulit didatangi. Terus dari sana ia mengintai mencari mangsa. Terus dari jauh matanya mengamati. Puji Tuhan. Jadi untuk membaharui kuatnya, saudaraku, jelas sudah di sini. Burung Raja Wali diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Bukit batu itu menuju kepada korban Kristus. Disitulah paruhnya dibanting-bantingkan. Disitulah cakar-cakar yang memanjang itu dibanting-bantingkan. Setelah paruh itu patah dan tumbuh yang baru, cakar yang patah tumbuh yang baru. Dalam kesempatan itulah dia cabut-cabut itu semua bulu pada sayapnya, sehingga muncul yang baru. Dia baharui kuatnya. Amin, saudaraku. Kalau tidak dibanting-bantingkan di bukit batu yang tinggi, paruh yang panjang dan melengkung tidak akan pernah berubah. Kalau cakar yang panjang tidak dibanting-bantingkan dirinya, hidupnya ke gunung batu yang tinggi itu, maka cakar itu tidak akan pernah berubah. Setelah paruh dan cakar berubah, tumbuh yang baru, maka paruh yang baru mencabut-cabut bulu sayap yang tua yang lama, sehingga betul-betul orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan membaharui kuatnya, tidak mempertahankan hidup lama. Itu harus sampai masuk dalam pengalaman kematian, supaya kita bisa dibanting-bantingkan ke gunung batu, mengorbankan diri di atas kayu salib. Puji Tuhan. Bukit batu yang tinggi itu menuju kepada korban Kristus. Ayo bantingkan hidup di atas kayu salib. Bantingkanlah hidup itu ke korban Kristus. Korbankanlah diri ini dengan sengsara salib yang Tuhan percayakan di atas pundak. Jangan lari dari kenyataan. Untuk membaharui kuatnya. Amin. Puji Tuhan. Jadi setelah saya renungkan Wahyu pasal 8 ayat 13 ini, berarti masih ada kesempatan untuk lepas dari 3 celaka yang akan menyusul. Tapi sudah tinggal sedikit. Sebetulnya untuk lepas dari hukuman sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, ada juga kesempatan. Namun kalaupun sudah terlanjur mengalami hukuman sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, masih ada kesempatan sedikit lagi untuk membaharui kuatnya, tidak lagi mempertahankan hidup lama. Ayo bantingkan hidup ini di atas kayu salib. Jangan pertahankan hidup lama. Kalaupun banyak menderita di tengah ibadah pelayanan, pikul saja, itu kemurahan. Begitu besarnya kasih Tuhan, kasih setia dan rahmat-Nya bagi kita yang berdosa ini. Kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru karena dibaharui oleh salib dan kematian Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Gunakan kesempatan yang sedikit ini, sedikit, untuk lepas dari 3 celaka yang akan menyusul. Kalau kita menyadari bahwa ini adalah suatu kemurahan, air mata tidak bisa ditahan. Tapi
Tapi kalau engkau belum menyadari ini adalah suatu kemurahan, sampai kapanpun engkau tidak bisa disentuh oleh firman. Dan suatu kerugian kalau tidak mengalami membaharui kuatnya. Kalau menanti-nantikan kedatangan Tuhan, akan membaharui kuatnya, mendapat kekuatan baru. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat 32, dari atas gunung yang tinggi, bukit batu yang tinggi, ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati. Jadi burung rajawali mempunyai mata yang tajam, dapat memandang jauh ke depan, dapat melihat mangsa sekecil apapun walaupun jaraknya jauh berkilo-kilometer. Artinya orang yang membaharui kuatnya, menanggung banyak penderitaan sampai mengalami kekuatan, sampai mengalami kematian, adalah orang yang memiliki pandangan jauh ke depan. Dia hanya memandang surga saja. Tetapi kalau tidak mau menanggung penderitaan dan tidak mau mengalami kematian, pandangannya pendek, pikirannya pendek, hanya memikirkan kesenangan sesaat. Makanya gampang sekali seseorang berbuat dosa karena pikirannya pendek, tidak memandang jauh ke depan. Hai pikiran yang pendek, pandangan yang pendek, berubahlah, baharuilah kuatmu, terimalah sengsara saleh sampai mengalami kematian. Itu tanda bahwa dia, orang itu, memiliki pandangan nubuatan jauh ke depan, memandang surga. Orang yang mudah berbuat dosa, pikirannya pendek, cara pandangannya pendek, hanya di bawah saja. Paham saudara? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo, sesali diri yang begitu mudah berbuat dosa, begitu lemah karena roh najis dan roh jahat, persis seperti zaman Nuh dan zaman Lut. Mereka hanya sibuk memikirkan daging dan kepuasannya, sibuk menikmati kenajisan, sampai jauh dari salib tidak mau membaharui kuatnya. Tapi beda dengan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia membaharui kuatnya. Kenapa? Karena pandangannya jauh ke depan. Itulah yang disebut pandangan nubuatan. Kerajaan surga sudah dinubuatkan dari zaman para nabi sampai sekarang. Karena nabi memiliki mata yang tajam. Musa seorang nabi yang tajam, pandangannya tajam. Sebelum dia lahir, dia sudah menuliskan kitab Kejadian. Dan sesudah dia lahir, dia dapat melihat kerajaan surga. Apa buktinya? Dia mendapat kesempatan untuk mendirikan tabernakel. Hari perhentian yang kekal itu tabernakel. Oh, haleluya. Pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel mempertajam pandangan kita ke jauh ke depan, sehingga tidak memikirkan pikiran, tidak lagi mempertahankan pikiran yang pendek, tidak mudah jatuh lagi dalam dosa, tidak menikmati dosa karena daging, tidak menikmati dosa karena kenajisan, tidak lagi menikmati dosa karena kejahatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Andai saja saya tidak mengenal pengajaran mempelai ini, maka saya akan menggunakan cara-cara pemanis untuk melayani Tuhan demi bertambahnya jumlah jiwa. Tetapi saya bersyukur dengan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel ini mendidik saya
untuk mempertajam pandangan, memandang jauh ke depan, memandang tabernakel surgawi. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin saudaraku. Saudaraku, pada ayat 31, ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi, tidak mudah dijangkau tidak mudah dijangkau oleh si mata ular, iblis atau setan. Asal saja kita tinggikan korban Kristus, sangat sulit sekali dijangkau oleh mata ular, roh jahat dan roh najis. Amin saudaraku. Ayo tinggikan korban Kristus di dalam hidupmu, supaya dalam pemikiranmu tidak ada lagi kejahatan kenajisan. Tidak hanya memikirkan perkara di bawah, kenikmatan sesaat, sukar dijangkau oleh ular. Ular tidak akan pernah datang ke gunung yang tinggi, bukit batu yang tinggi. Ayo tinggikanlah korban Kristus. Tidak mudah dijangkau oleh pikiran yang jahat, pikiran yang kotor. Sempat dia mau mengundurkan diri karena pikirannya jahat dan najis. Ayo tinggikan korban Kristus, renungkan firman, bersyukur saja kepada Tuhan. Kau sudah beri kesempatan untuk memikul salib sampai nanti mati, berarti membahari Tuhan. Itu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tapi kalau kita jauh dari salib, menolak salib, menolak untuk berkorban di tengah ibadah dan pelayanan, itu bukan tipe orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tipe orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan berjiwa besar, mau memikul salib sampai daging tidak bersuara, membaharu kuatnya. Kami saudaraku, tidak berjiwa kerdil, kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu ayat 33, Ayub 39 ayat 33. Anak-anaknya menghirup darah, Ya. dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Iya, anak-anaknya menghirup darah. Biarlah kita semua orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, sangat sensitif dengan sengsara salib. Begitu mudah menghirup darah salib, dengan begitu mudah meninggikan korban Kristus. Amin saudaraku. Pekah, tidak bersungguh-sungguh, tidak sukar untuk berkorban, baik tenaga, pikiran, waktu, bahkan uang dan hartanya. Tidak suka untuk dikorbankan, tidak hitung-hitungan. Itu anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Pekat dengan darah. Tidak mesti dituju-tuju untuk berkorban, tidak mesti dituju-tuju. Itu anak-anak Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan. Menghirup darah, begitu peka dengan pekerjaan Tuhan, tidak suka. Nah, itu sebabnya orang kikir tidak masuk surga, apalagi pencuri miliknya Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Banyak di antara kita berkorban tapi bersungguh-sungguh. Ini bukan tipe orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ayo, perhatikanlah firman ini. Anak-anaknya menghirup darah. Kemudian, di mana ada yang tewas bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Sampai puncaknya mengalami kematian, daging tidak bersuara.
Amin, saudaraku. Dapat dipahami? Ayo, dengan mudah kita menghirup darah, tidak bersungsung berkorban. Jangan tahan-tahan dirimu mempersembahkan persembahan sulung. Amin, saudaraku. Sampai nanti di sini dengan jelas, di mana ada yang tewas, mayat, bangkai, disitulah burung nasar berkerumah. Jadi jelas, dua sayap burung nasar yang besar diperoleh lewat pengalaman kematian. Awal pengalaman kematian dimulai dari menghirup darah. Sengsara salib menanggung banyak penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Puji Tuhan. Kiranya pemahaman oleh karena kemurahan Tuhan yang kita peroleh malam ini bukan suatu hanya sebatas mengerti, bukan hanya untuk mengerti dan melupakan, tetapi pengertian ini untuk selanjutnya dilakukan. Puji Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Ya, amin, saudaraku. Siapa yang mendambakan kedatangan Tuhan? Ayo hirup darah. Hirup darah sampai nanti masuk dalam pengalaman kematian. Sebagai anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, hirup darah. Hirup darah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Saudaraku, jadi benar sekali. Di mana ada bangkai atau mayat, di situ burung nasar berkerumun. Berarti lewat pengalaman kematian kita memperoleh dua sayap burung nasar yang besar, sampai nanti kita terbang tinggi, jauh dari si mata ular. Ayat terakhir, Wahyu pasal 12. Ayat Wahyu 12 ayat 6 dan ayat 14. 6 dan 14 baca. Ya. Perempuan itu lari kepada gurun. Ya. Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Terus supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 3 tahun setengah. Ayat 14. Pada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Iya. Terus supaya dia terbang ke tempatnya di padang gurun. Iya. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu. Jauh dari mata ular. Terus selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Kepada perempuan itu diberi kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya, yaitu di padang gurun, untuk dipelihara selama 3 tahun setengah. Pendeknya jauh dari mata ular. Bukit batu tidak dapat dijangkau oleh ular, iblis atau setan, roh jahat maupun roh najis. Ayo, pemeliharaan Tuhan tidak hanya berhenti sampai di situ, sampai nanti Tuhan datang pada kali yang kedua. Sampai pada pembinasa kecil menajiskan rumah Tuhan selama 3 tahun setengah. Tuhan pelihara kita di padang gurun, padang belantara, sampai akhirnya kita diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.